Anger Management. Halo, kali ini kita akan membahas tentang anger management. Sebelum itu, yuk kita kenali apa itu emosional. Pengertian emosi. Emosi berasal dari bahasa Prancis dan Latin yang berarti mengganggu atau mengacaukan, dan emosi sebagai setiap perasaan tertentu, setiap ragam reaksi-reaksi yang kompleks baik dengan perwujudan yang bersifat fisik maupun mental, menurut The New World Dictionary. Selanjutnya, bentuk-bentuk emosi, yaitu ada amarah, kesedihan, rasa takut, kenikmatan, cinta, terkejut, jengkel, dan malu. Karakteristik emosi. Seorang remaja dikatakan telah memiliki kematangan emosi bila ia memiliki karakteristik kematangan emosi menurut Murray 2014 sebagai berikut. 1. Mudah mengalirkan cinta dan kasih sayang, mampu untuk menghadapi kenyataan, mampu belajar dari pengalaman hidup, mampu berpikir positif mengenai diri pribadi, penuh harapan, ketertarikan untuk memberi, kemampuan untuk belajar dari pengalaman, dan berpikir terbuka. Emosi dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu emosi sensori dan emosi kejiwaan atau psikis. 1. Emosi sensori, yaitu emosi yang ditimbulkan oleh rangsangan dari luar terhadap tubuh seperti rasa dingin, manis, sakit, lelah, kenyang, dan lapar. Kedua, emosi psikis, yaitu emosi yang mempunyai alasan-alasan kejiwaan yang termasuk emosi ini di antara lainnya adalah perasaan intelektual, yaitu rasa yakin dan tidak yakin terhadap suatu hasil karya ilmiah. Kedua, rasa gembira karena mendapatkan suatu kebenaran, dan rasa puas karena dapat menyelesaikan persoalan-persoalan ilmiah yang harus dipecahkan. Selanjutnya, perasaan sosial, yaitu rasa solidaritas, persaudaraan, simpati, kasih sayang. Perasaan keindahan atau estetis, yaitu perasaan yang berkaitan erat dengan keindahan dari sesuatu, baik bersifat kebendaan maupun kerohanian. Selanjutnya, perasaan ketuhanan, yaitu salah satu kelebihan manusia sebagai makhluk Tuhan, dianugerahi fitrah atau kemampuan atau perasaan untuk mengenal Tuhannya. Lalu, apa itu anger management? Pengertian anger management. Anger management adalah kemampuan atau teknik untuk mengatur perasaan, menenangkan diri, melepaskan diri dari kecemasan, kemurungan, atau ketersinggungan dengan tujuan untuk keseimbangan emosi atau keseimbangan antara perasaan dan lingkungan. Tujuan dan manfaat anger management. Tujuan dari anger management adalah membentuk keseimbangan emosi, bukan menekan emosi. Setiap perasaan mempunyai nilai dan makna. Menjaga agar emosi yang merisaukan tetap terkendali merupakan kunci menuju kesejahteraan emosi. Kemampuan anger management dapat membantu individu dalam self-control terhadap respon internal dan eksternal sebagai akibat dari emosi marah yang dirasakan, dan memberikan motivasi positif untuk memecahkan masalah sehingga dapat tumbuh dan beradaptasi dengan lingkungan. Selanjutnya, teknik-teknik anger management. Pertama, komitmen to change atau komitmen untuk mengubah diri. Langkah pertama dalam mengolah kemarahan adalah komitmen untuk berubah. Individu yang bermasalah dalam hal mengolah kemarahan haruslah mempunyai sebuah komitmen yang kuat untuk mengubah dirinya. Dengan adanya komitmen yang kuat, individu akan semakin termotivasi untuk belajar mengolah emosi marah dan menerapkan teknik-tekniknya dalam kehidupan nyata.
Yang kedua, ada awareness of your early warning sign atau kesadaran akan pertanda kemarahan. Setiap orang memegang kendali pada saat bertindak atas dasar kemarahan. Tidak ada orang yang meledak atau membentak begitu saja. Setiap amarah pasti memiliki tanda-tanda peringatan awal. Tanda-tanda itu bisa bersifat fisiologis, tingkah laku, dan kognitif. Dengan belajar mengenali tanda-tanda peringatan awal kemarahan, seseorang bisa lebih sungguh-sungguh memegang kendali atas tindakan kemarahannya. Tanda-tanda peringatan awal kemarahan meliputi 3 macam pertanda, yaitu psikologis, tingkah laku, dan kognitif. Dan yang terakhir ada relaxation atau relaksasi. Relaksasi dan kemarahan merupakan reaksi yang saling berlawanan. Keduanya melibatkan gelombang otak dan reaksi tubuh yang berbeda, sehingga tidak mungkin terjadi bersamaan. Relaksasi merupakan alat bantu yang ampuh untuk mengurangi stres secara umum, mengurai kemarahan ketika tanda-tanda peringatan awal kemarahan muncul, dan membantu mereka yang mengalami kesulitan tidur. Dengan melakukan relaksasi setiap hari, setiap individu dapat memperoleh manfaatnya. Ada beberapa bentuk relaksasi, yaitu relaksasi otot, indera, dan kognitif. Relaksasi otot merupakan relaksasi yang disarankan untuk pemula karena relaksasi ini paling mudah untuk dilakukan. Teknik relaksasi nafas dalam. Yang pertama, atur posisi yang nyaman. Kedua, letakkan satu tangan pasien di atas perut dan tangan lainnya berada di tengah-tengah dada untuk merasakan gerakan dada dan perut. Ketiga, keluarkan nafas dengan perlahan. Keempat, tarik nafas dalam melalui hidung secara perlahan selama 4 detik sampai dada dan perut terasa terangkat maksimal. Kelima, tahan nafas selama 3 detik. Keenam, hembuskan dan keluarkan nafas secara perlahan melalui mulut. 7, lakukan secara berulang dalam 5 siklus selama 15 menit.